Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Bagus Pratama dan teman saya Muhammad Najamuddin. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait prinsip bimbingan dan konseling. Adapun materi yang pertama itu adalah pengertian dari prinsip bimbingan konseling. Prinsip bimbingan konseling adalah dasar atau aturan moral yang menjadi pedoman dalam proses bimbingan dan konseling. Dan prinsip ini meliputi kepercayaan, kerahasiaan, empati, penerimaan, non-diskriminasi, dan lain-lain. Adapun yang kedua itu adalah macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Yang kedua itu hendaklah bimbingan konseling itu berfokus pada satu individu saja agar agar penyelesaian masalahnya dapat cepat terselesaikan. Yang ketiga itu bimbingan harus bersifat luas dan fleksibel. Yang keempat, masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di sekolah hendaknya diserahkan kepada tim ahli ataupun juga kepada lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu nomor 2, prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan individu tidaklah selalu positif, namun faktor negatif juga pasti ada yang mempengaruhi individu sehingga menyebabkan munculnya hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan. Dan di sini tugas BK, namun BK hanya mampu mengenai masalah individu secara terbatas yang dimana berkenaan dengan bagian A, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyelesaian dirinya di rumah, di sekolah, serta kaitannya dengan kontak sosial. Dan bagian B-nya itu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang dimana pada kasus ini menjadi perhatian utama pelayanan BK. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan layanan BK itu adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu bimbingan dan konseling merupakan bimbingan integral dan proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan secara menyeluruh. Bagian 4, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Adapun prinsip yang berkenaan dengan pelayanan BK itu sendiri adalah salah satunya yaitu BK harus diserahkan untuk pengembangan individu yang aktif, mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Baik, itulah tadi materi dari penyampaian materi dari kami terkait materi prinsip bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.